Pepatah lama pernah mengatakan, narkoba adalah penjajah bangsa, penghancur pemuda. Maka dari itu, saya Karin dan teman-teman saya Kak Nabila, Dea, dan Aisyah akan menjelaskan apa itu narkoba dan apa saja dampak buruknya jika kamu berhasil terjerumus di dalamnya. Jadi, disimak sampai habis ya. Pengertian narkoba secara rinci adalah narkoba atau narkotika merupakan zat, obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang jika dikonsumsi dapat menimbulkan efek penurunan kejiwaan, kesadaran, pikiran, halusinasi, perilaku, dan daya rangsang. Narkoba juga dapat menimbulkan kecanduan. Zat adiktif merupakan zat aktif yang jika dikonsumsi oleh organisme hidup dapat memicu kerja biologi, serta menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan. Zat adiktif terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, yaitu zat adiktif yang menghasilkan suatu reaksi biologis pada tubuh tetapi tidak menghilangkan kesadaran penggunanya. Contohnya, kopi yang mengandung kafein, rokok yang mengandung nikotin, dan alkohol. Alkohol ini akan membuat penggunanya tidak sadarkan diri hanya jika dikonsumsi terlalu banyak. Yang kedua adalah zat adiktif narkotika. Zat adiktif narkotika adalah zat yang peredarannya dilarang di seluruh dunia dan tercantum pelarangannya pada undang-undang. Contohnya adalah opium yang mengandung morfin, kokain, dan heroin. Yang ketiga adalah zat adiktif psikotropika. Hampir sama dengan narkotika, tetapi zat psikotropika lebih mempengaruhi sistem syaraf pusat dan mengubah perilaku serta mental penggunanya. Contohnya adalah LSD, pil koplo, ekstasi, atau sabu-sabu. Selanjutnya, narkotika ini dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1. Golongan 1 narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya heroin, kokain, daun kokain, opium, ganja, jijing, ketinon, MDMA, ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya. Lalu ada narkotika golongan 2. Narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan hanya sebatas pilihan terakhir. Selain itu, dapat digunakan untuk terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya morfin, petidin, fentanyl, dan metadon. Dan yang terakhir adalah narkotika golongan 3. Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein, buprenorfin, etilmorfina, dan lain-lain. Adapun bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan diantaranya adalah yang pertama dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Kemudian yang kedua, narkoba dapat menyebabkan halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk, seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Selanjutnya, menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks, sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus, si pemakai tidur terus-menerus dan tidak bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sehingga sering bingung dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Dampak selanjutnya adalah kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi, atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh-tubuh kejang, dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika. Nyawa menjadi taruhannya. Selanjutnya, gangguan kualitas hidup.
Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya, susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis, sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut ya, karena resikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan. Selanjutnya adalah penanganan pecandu narkoba. Cara mengatasi kecanduan narkoba jadi semakin sulit bila pemakainya sudah menggunakan zat berbahaya tersebut dalam dosis yang tinggi dan setiap hari. Mulanya, sebagian besar pecandu hanya iseng saat memakai, namun karena dampak yang diberikan bisa memberikan ketenangan serta halusinasi, penggunanya menjadi sangat sulit dihentikan. Karena itu, jika keluarga atau orang terdekat mengalami kecanduan narkoba, segera hentikan pemakaian dengan mencari pertolongan darurat. Jika masih tahap awal, kecanduan bisa mudah disembuhkan asalkan dibarengi niat si pemakai untuk berhenti. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasi kecanduan adalah dengan rehabilitasi. Pemakai bisa memanfaatkan layanan yang disediakan oleh BNN agar ketergantungan terhadap obat terlarang bisa segera ditangani. Pengguna narkoba yang sudah mengalami kecanduan tidak akan mudah lepas dari jerat barang tersebut. Diperlukan sebuah langkah yang cepat, salah satunya dengan menghubungi BNN. Di lembaga resmi pemerintah ini, pendaftaran rehabilitasi dapat dilakukan secara online. Secara umum ada 4 langkah yang dilakukan untuk mengatasi kecanduan narkoba dan diantaranya adalah yang pertama pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya oleh dokter tetapi juga terapis. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Jika si pemakai mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku, maka terapis akan menyembuhkan efek tersebut baru melakukan rehabilitasi. Langkah selanjutnya adalah detoksifikasi atau tahap rehabilitasi medis. Mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahapan dan salah satu yang cukup berat adalah detoksifikasi ini. Di sini pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Di samping itu, pecandu akan merasa tertekan karena tidak ada asupan obat penenang yang dikonsumsi seperti biasa. Selama proses detoksifikasi ini, dokter akan meringankan efek yang tidak mengenakan tersebut dengan memberikan obat. Di samping itu, pecandu juga harus memperbanyak minum air agar tidak terkena dehidrasi serta mengkonsumsi makanan bergizi untuk memulihkan kondisi tubuh. Selanjutnya adalah stabilisasi. Setelah proses detoksifikasi berhasil dilewati, selanjutnya dokter akan menerapkan langkah stabilisasi. Tahap ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan pun akan diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan tidak kembali terjerumus dalam bahaya obat-obatan terlarang tersebut. Tahapan atau langkah terakhir adalah pengelolaan aktivitas atau tahap bina lanjut. Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman agar mengawasi aktivitas mantan pemakai. Tanpa dukungan penuh dari orang sekitar, keberhasilan dalam mengatasi kecanduan obat terlarang tidak akan lancar. Banyak pemakai yang sudah sembuh lantas mencoba menggunakan kembali obat-obatan tersebut karena pergaulan yang salah. Karena itulah pengelolaan aktivitas sangat penting agar terhindar dari pengaruh negatif. Dari penjelasan teman-teman kita tadi, dapat diketahui dengan jelas bahwa selain untuk pengobatan, narkoba tentu membawa pengaruh buruk dan berbahaya bagi tubuh kita. Ada beberapa cara untuk menghindari narkoba, yaitu pertama, temukan cara sehat untuk mengatasi stres. Kedua, jalani terapi atau konseling. Ketiga, pertahankan gaya hidup yang membuat bahagia. Keempat, waspadai sejarah penyalahgunaan narkoba dalam keluarga. Kecenderungan kecanduan narkoba salah satunya terkait dengan genetika. Jadi, kenali dengan baik orang tua atau anggota keluarga lain yang pernah berjuang melawan kecanduan obat-obatan ini. Lalu ada beberapa kegiatan alternatif yang dapat dilakukan untuk menghindari narkoba seperti melakukan hobi atau hal-hal yang disukai, baik olahraga, usaha artistik, dan sebagainya. Kemudian, beribadah. Pastikan diri kita selalu dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu, berolahraga dan sebagainya.
kita harus memiliki sesuatu yang memotivasi untuk tetap hidup sehat dan bugar secara mental dan emosional. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat pula. Kalian sudah tahu kan dampak buruk narkoba apa? Jadi, jangan coba-coba ya. Mari berprestasi tanpa ekstasi. Narkoba no, prestasi yes. Sampai jumpa lagi.